Iya, beda. Ya memang beda. Yang bilang sama siapa? kan? Makanya Ya memang beda. Sekarang Saya gini, tahu. kata Allah di dalam Bible itu diambil dari kata apa di bahasa aslinya? Theos. Nah, Theos itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia apa? Theos itu Allah kan? Theos itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya Tuhan atau dewa. Gimana sih? Itu bahasa Indonesia. Kalau dewa ada Tuhan itu Lord. Kau ini. Udah Kok ringan Lord aja pula? Bang Teguh. Tadi cuma pembahasan Yesus bertuhan tadi, belum clear itu. Iya, makanya aku tanya. Dia bilang, aku tanya. Makanya antara Kristen dan Yesus ini ada perbedaan. Yesus menyembah kepada Allah, Kristen menyembah kepada Yesus, kan udah beda. Yesus Kan tunduk melalui dan patuh Yesus terhadap bisa hukum menyembah Taurat, Allah. Kristen tidak tunduk dan Ini, patuh saya terhadap hukum jelaskan biar Taurat. otakmu itu Berbeda. nggak tumpul ya. Saya jelaskan ya, otakmu Saya itu coba. terlalu tumpul. Saya jelaskan begini. Kenapa kami harus menyembah kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan? Karena melalui Yesus kami dapat mengenal Allah. Karena Allah dan Yesus itu satu. Saya kasih dalilnya ya. Saya kasih dalil ya. Yohanes Yohanes 4:22. Yesus aja menyembah kepada Tuhannya. Tuhannya siapa? Kristen menyembah kepada Yesus. Kan beda. Tuhannya siapa? Kamu nambah-nambahin. Loh, Tuhannya siapa di sini? Di Matius 11:25 siapa Tuhannya Yesus? Itu baca lagi. Kok Yesus bertuang kepada yang lain sih? Loh, ini pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi." Siapa Ya, Tuhan langit itu- bumi menurut Yesus? Itu waktu Yesus itu udah mati belum? Belum, memang belum mati dia, makanya dia bisa ngomong. Nah itu. Loh, kalau udah Saya mati kasih tahu. nggak bisa menyembah Dari lagi, dia ini. udah mati. Jadi gini, kalau kamu memahami Yesus dalam sifat kemanusiaan, memang dia itu berdoa kepada Bapa karena Ya, iya. secara manusia dia bergantung kepada Bapa, tetapi keilahian, kealahannya itu makanya di dalam Filipi pasal yang ke-2 ayat yang ke-6 di situ dikatakan bahwa walaupun dalam rupa Allah, dia telah mengosongkan dirinya, dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, artinya dia mengambil rupa sebagai manusia, ya, seperti kita sendiri manusia. Oke, pertanyaannya, yang mana lebih tinggi otoritas perkataan Yesus dengan perkataan Paulus? Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah, karena berarti Paulus dan Yesus itu sejajar, setara. Paulus itu pembahasan lain, karena kamu tanya. Kamu kan tadi ini ngutip tentang perkataan Allah dan Paulus. Tuhan, bukan Enggak. kamu tanya tentang. Enggak, kamu tadi mengutip Tadi perkataan konteksnya, Paulus. kamu jangan Makanya saya lari-lari, tanya, konteksnya. antara perkataan Kamu Yesus dan lari-lari. perkataan Paulus ini siapa yang lebih tinggi otoritasnya? Oh, kamu jangan Coba. lari-lari dulu. Loh, Ini yang kan lari kamu dalam pakai pertanyaanmu. tadi pernyataan Paulus. Nah, sekarang saya tanya, kalau perkataan Paulus lebih tinggi, berarti kita hapus perkataan Yesus karena menurut Yesus satu-satunya Tidak ada, Allah yang karena benar mereka hanya saling Bapa. melengkapi. Tidak ada yang bisa dipisahkan karena mereka saling. Nah, sekarang gini, Paulus mengatakan Nggak Yesus usah kau adalah pakai Allah, benar? analogimu, nggak usah kau pakai pengertianmu sendiri, nggak ada yang masuk. Saya nggak pakai cocok. Kamu pakai pakai Bible-mu. pengertian sendiri. Di dalam Ya, Yohanes kamu 17 pakai ayat pengertian 3, sendiri. dengarkan. Di dalam Yohanes 17 ayat 3, Yesus mengatakan Allah satu-satunya yang benar itu hanya Bapa, tidak ada Allah lain. Dari Kenapa kamu bisa bilang Yesus itu Dia Allah? bersaksi memang tentang Allah karena dia datang ke dunia untuk menyaksikan, untuk memberitahukan kepada umatnya kalau ada Allah yang berkuasa. Makanya dia berani. Dia mengajarkan kepada umatnya ada Allah yang berkuasa. Siapa Allah satu-satunya itu adalah Bapa. Nah, kalian mengatakan Yesus ini Allah, siapa yang ngajarin? Siapa yang bilang Yesus Allah? Dia kan hak pribadi. Loh, tadi kamu bilang dia Allah. Ya pribadi, ini maksudnya begini loh. Yesus itu kenapa disebut Tuhan? Karena itu memang jabatannya sebagai Tuhan. Kalau Allahnya itu hakikatnya. Ya,
Yang Yesus katakan di Matius 11:25 ya, Yesus mengatakan, "Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi." Artinya di sini Yesus menyatakan bahwa Tuhan langit dan bumi itu hanya Bapa. Di Yohanes 17 ayat 3 Yesus mengatakan, "Engkau satu-satunya Allah yang benar." Berarti di luar Bapa itu Allah yang tidak benar. Memang Yesus menyatakan bahwa dia bersaksi bahwa hanya Allah Tuhan langit dan bumi. Ketika dia bersaksi itu, dia itu sebagai manusia. Ya memang dia manusia, emang dia kambing apa? Yesus memang manusia, Bang. Yang bilang dia kambing siapa? Dia berbicara dalam kemanusiaan Yesus. Makanya kenapa Yesus berdoa kepada Allah? Emang Karena kapan dia Yesus berdoa tidak itu sekarang kapan Yesus tidak menjadi manusia? Kapan Yesus tidak menjadi manusia? Kapan? Siapa yang bilang Yesus tidak menjadi manusia? Kok kamu tanyanya kayak gitu? Loh, kan kamu bilang tadi sebagai kemanusiaannya, memang dia manusia. Karena memang Yesus dari manusia diutus. Dengarkan. Yesus ini manusia yang diutus oleh Bapaknya untuk menyampaikan firman-Nya. Karena Bapa itu tidak mungkin turun ke dunia menyampaikan firman, maka dia utuslah Yesus firman-nya itu sebagai adalah perantara Yesus firman. sendiri. Nah, Yesus sendiri. mengajarkan Yesus mengajarkan kepada umatnya menyembah kepada Bapa. Yesus mengajarkan Bapalah Tuhan langit dan bumi. Yesus mengatakan Yohanes 17 ayat 3, Bapalah satu-satunya Allah yang benar. Kenapa kalian jadikan Yesus Tuhan? Ini yang ngajarin siapa? Memang tujuan Yesus datang ke dunia untuk menyaksikan Allah. Untuk Yesus datang ke dunia untuk menyampaikan firman. Siapa yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya yang tidak terbatas. Artinya Yesus ini hanya penyampai firman, dia nabi. Untuk menyampaikan firman Allah. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku terima. Nah, itu kata Yesus. Yesus menerima firman. Gimana sih belajarnya? Yesus mengatakan lagi, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ajaranku bukan dari diriku sendiri, tetapi dari Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakannya. Artinya pengajaran Yesus ini dari Bapaknya. Siapa Bapaknya itu? Allah. Satu-satunya Allah yang benar. Yang lain itu Allah yang tidak benar. Saya tanya, gimana sih? Kamu tahu nggak sebelum Yesus ke dunia jadi manusia itu dia di mana? Kita juga sebelum lahir ke dunia juga semua di surga. Saya tanya, kan kamu ngomongnya ke situ. Saya tanya kamu, sebelum Yesus lahir ke dunia, dia di mana sekarang? Sebelum. Mana saya tahu, Bang. Coba di mana dia? Di mana dia sebelum dia turun ke dunia? Saya kan tanya kamu, sebelum dia jadi manusia, dia di mana? Sebelum dia jadi manusia ya dia belum ada di dunia. Kenapa dia bersaksi seperti itu? Coba dia bersaksi seperti ini karena dia mengajarkan. Kita bentar, kusambut dulu tamu-tamu kita nih. Assalamualaikum Kak Angel Fortune. Fortune dong, kok Fortune? Oh Fortune, sorry. Shalom Abang, shalom Bang Alek, terima kasih udah diundang. Fortune 40 di room Muslim Islam. Tunggu kok Fortune 40, aduh kamu tuh Fortune 14. Iya. 40 tuh 40 gitu. Iya, oke. Bentar ya Kak Angel ya, Kalau bentar ini ya. Fortune bukan 14 ya. Lanjut. Masalah nama doang gimana sih Ya, kan bukan Pajero ya. Fortune ya. Ya lanjut. Fortune bukan ya. Pajero ya. Aku Pajero. Kenapa? Tadi mau ngomong apa Kak Angel? Bentar Bang Jen, monitor sabar dulu Bang Jen. Astaga. Kak Angel nih Kristen Katolik, Protestan atau apa nih? Enggak gitu. Gini. Maaf ya saudara-saudaraku ya, dengan rendah hati mohon maaf ya. Saya ini pengemban amanat agung jadi tidak tetapi saya bisa menjelaskan. Begitu aja. Oke, mungkin Kak Fortune sama Bang Tengku ya. Ya. Silakan. Apa yang mau dijelaskan tadi? Coba silakan. Apa nih? Apa saya kan dijambak nih sama host. Iya. Tadi kita gini kayak Angel kita menjelaskan. Saya masih rada-rada saya rapin dulu. Oke, kenapa tadi? Tadi kita cerita dari Bang Into atau Bu tentang ketuhanan bahwasanya Yesus itu bertuhan. Gitu loh. Dalilnya dibawakan tadi sama Bang Tengku. Salah satunya apa tadi Bang Tengku? Silakan monitor Bang Tengku, lanjutkan. Tadi kan mereka bertanya, makanya aku tanya tadi, antara Kristen dan Yesus ini apa hubungannya?
Mereka bilang sama, saya bilang tidak. Karena apa? Kristen bertuhankan kepada Yesus, sementara Yesus bertuhankan kepada Bapa. Sama tidak? Ya nggak sama. Yesus Maaf, punya Tuhan. Bapak Tengku ini Tuhannya, maaf ya, maaf. Ah, ya silakan. Apa Bapak ini Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu atau apa? Saya Islam nggak. Oh Islam, oh iya lanjut. Mm-mm. Yang Kristen di sini siapa selain saya? Bang Into sama Bang Andrian. Oh iya. Ya, Oke. silakan. Kita edukasi ya kawan-kawan ya. Silakan, Ya saudaraku. silakan, tadi apa pertanyaannya, mohon, karena tadi dibilang Yesus itu bertuhan, Kristen itu apa, saya nggak ngerti, coba. Iya, gini, Tuhannya Kristen siapa? Tuhannya Kristen, kalau kami memanggilnya Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, begitu. Allah Bapa di dalam nama Tuhan Iya, Yesus. karena Berarti kalau- Ya. berarti yang Tuhan yang siapa? Yang disembah ini siapa? Orang Kristen yang disembah orang Kristen siapa? Menurut Bapa. Kristen Tuhan itu siapa? Ini di ajaran Kristen ya, karena Tuhan Yesus mengatakan berdoalah kepada Bapa di sorga, ya, Bapa kami yang ada di sorga. Nah kita Kuduskanlah menyembah namamu, kata Yesus Yan. apa? Dulu Bapa kan kami jangan di sorga, langsung disimpulkan. kuduskanlah Dengar namamu. dulu Artinya Yesus penjelasan. mengajarkan Begini, berdoa kepada Bapa, oke. bener nggak? Teuku, kau dengar dulu. Bang Into Ya. sabar dulu. Bang Into kan udah diwakili sama ke Angel. Sabar dulu. Ini kan ke Angel kan. Maksudnya itu Teuku itu diam dulu, orang masih jelas kan kok. Ya, silakan. Ya. Iya Bang Into dia Jadi dulu di kan udah sini- diwakili sama ke Jadi di Angel. sini ini ya, iya. Jadi di sini mau bertanya siapa yang disembah orang Kristen, begitu kali ya? Iya. Karena pada bingung gitu. Nah, saya mau menjelaskan gini loh. Kalau menjelaskan saya diberi kasih waktu berapa lama, host? Sampai selesai begitu jelaskan nggak apa-apa, silakan. Ya, nanti mungkin kalau ada apa bisa disangka sama Bang Tengku. Ini Bang PC The King monitor. Oke. Ya siap bang. PC the King mana nih? Kristen apa Islam? Krislam deh, Krislam. Ke Angel lanjut. PC the King-nya PC the King Islam. Oke, baik. Begini, saya kasih waktu sedikit dulu. Gimana gambaran orang Kristen itu menyembah Allah yang benar ya? Karena itu diperkenalkan, dijelaskan oleh Nabi Musa ya. Jadi kami ke Perjanjian Lama, nanti kita masuk langsung lanjut ke Perjanjian Baru dengan cepat saya akan jelaskan ya. Jadi saudara-saudara Islam ya, tunggu, saya mesti ini dulu sebentar ya. Sebentar, saya boleh nggak saya kasih gambar ya? Gambar apa ini? lanjut ya. Nggak maksud saya membuka kamera gitu. Oh boleh, silakan. Boleh ya. Sebentar saya ini ya. Tunggu, saya itu dulu tutup. Soalnya saya kasih gambar biar ngejelasinnya enak. Oke bang Alek, aku nyimak aja dulu bang Alek. Bang Andrian tetap di atas Bang Andrian. Nanti giliran Bang Andrian nih. Santai bang, santai. Coba dibuka mute-nya ke Angel. Di mute. Ini urusan PC The King nih kalau udah tritunggal nih. 1, 2, 3. Oke. Ini kami mengenal itu di Kitab Musa ya. Kitab Musa itu yang dikatakan bahwa mengenal Allah dengan ulangan gini. Keluaran 17 ayat 14. Kalau boleh dibuka silakan ya. Jadi Allah Keluaran 17 ayat 14. Oke, lanjut. Ya. Allah yang memperkenalkan dirinya kepada Musa, dia mengatakan, Musa tuliskanlah ya dalam sebuah kitab agar apa? Agar bangsa Israel ini mengenal ya Allah yang benar gitu. Yang dikatakan Allahnya yang disembah oleh Abraham,
Ishak dan Yakub. Ya, itu di Keluaran. Saya buka sebentar ya, saya juga siapin Alkitab dulu. Oke. Ya. Nah, ketika penulisan itu dikatakan di Keluaran 17:14 untuk menuliskan sebuah Alkitab, itulah yang namanya tanah, ya, atau dikatakan Taurat, Nevi'im, Ketuvim. Ya, saya cepat aja. Itu juga dimasukkan Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, dan lalu lanjutkan di situ juga firman Tuhan adalah apa kepada untuk diteruskan Yosua, ya. Nah, jadi ketika dijelaskan ya juga Ulangan 6 ayat 4, dengarlah Shema Israel, Allah Tuhan kita itu Echad, ya. Lalu diadopsi ke dalam bahasa Indonesia Esa, yang artinya tunggal jamak. Nah, jadi di sini ya orang Kristen kenal dijelaskan lagi dari Musa, ya. Ketika Musa menuliskan itu, Tuhan memberikan ilham, ya, atau wahyu bahwa di Kejadian 1 ayat 1, Kejadian 1 ayat 2, Kejadian 1 ayat 3, di mana dikatakan Allah menciptakan langit dan bumi, ya. Bumi belum berbentuk kosong, dan ya Roh Allah. Jadi Allah yang di dalam kekristenan itu disebut Bapa Sang Sumber mempunyai firman dan roh. Nah, ini nih gambarnya begitu. Nah, saya mengatakan begini karena apa? Ya, Allah atau Sang Sumber, ya. Ini hakikatnya Allah Sang Sumber yang disebut Bapa yang mempunyai firman dan roh, itu hakikatnya Allah, ya. Ini bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan, ya. Nah, itu yang dikatakan di Kejadian 1 ayat 1, 2 ayat 3. Jadi ketika di Perjanjian Baru, saya langsung lanjut ke Perjanjian Baru, ya. Ketika Allah inkarnasi, Yohanes 1 ayat 14, ya, firman yang menjadi manusia itu datang ke dunia untuk suatu karya penebusan, ya. Cepat aja ya. Nah, itulah dia adalah firman Allah, ya. Jadi Yohanes 1 ayat 14, firman yang menjadi manusia. Nah, ini. Nah, kalau dikatakan siapa yang orang Kristen sembah, tentu saja Sang Sumber ini, ya, yang mempunyai firman dan rohnya. Nah, jadi karena dikatakan Yohanes 1 ayat 4 ayat yang ke-18, tidak seorang pun yang pernah, ya, melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi kami menyembah Allah yang tidak terlihat itu melalui firman yang terlihat, yang berinkarnasi, ya, bukan reinkarnasi tapi inkarnasi menjadi manusia. Ya, begitu, bro. Jadi siapa yang kita sembah? Ya, ketiga ini di dalam satu kesatuan yang kita sebut Bapa di dalam nama putranya Yesus Kristus, gitu. Oke, aku tanggapin ya. Kan Kak tadi ngutip ayat dari Perjanjian Lama, ya. Kalau kita lihat dari Perjanjian Lama, Kak, Musa itu tidak pernah mengajarkan yang namanya Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus, itu nggak pernah. Bahkan Musa sendiri tidak pernah menyebut kata Roh Kudus bahkan di dalam Torah. Kita baca ya di Ulangan 6 ayat 4. Apa kata Musa? Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ulangan 4 ayat 35. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhan Allah tidak ada yang lain kecuali Dia. Jelas di situ. Ulangan 4:39. Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Tidak ada yang lain. Nggak ada yang lain, hanya satu Tuhan itu. Itu agama monoteisme namanya. Ya. Yesaya 45 ayat 5. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali aku, tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Yesaya 44 ayat 6, beginilah firman Tuhan, Raja dan Penembus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang kemudian, tidak ada selain daripada aku, kata Tuhan. Yesaya 46 ayat 9, ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwa akulah Allah dan tidak ada yang lain, akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Kita lanjut lagi. Ya, di Yesaya 45 ayat 6 dikatakan, kepada siapa kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan aku, menyumpamakan aku sehingga kami sama. Tuhan tidak mau disama-samakan dengan yang lain. Itu konsep agama monoteisme, tidak ada kuasa di luar kuasa Tuhan. Ya, jelas di situ. Kenapa justru Kristen menyamakan Yesus dengan Tuhan? Kalian katakan dia setara. Sementara di dalam Yohanes 13 ayat 16 Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutus. Yesus sendiri yang mengatakan, dia utusan. Yang mengutus dia tidak lebih tinggi daripada siapa yang mengutus dia. Siapa yang mengutus Yesus?
Bapa, berarti Bapa lebih tinggi. Kemudian apa dikatakan oleh Bapa di Matius 12 ayat 18? Lihatlah, itu, siapa itu? Yesus. Hambaku yang kupilih, kata Bapa. Yang kukasihi, kepadanya jiwaku berkenan, aku akan menaruh rohku ke atasnya, ia akan maklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Yesus dikatakan hamba oleh Bapa. Bagaimana kakak mengatakan dia setara dengan Bapa? Bisa disamakan tapi tidak bisa dibedakan. Itu konsep dari mana? Coba. Yesus sendiri mengatakan, Yohanes 17 ayat 3, Yesus mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau di sini Bapa, satu-satunya Allah yang benar. Berarti di luar Bapa itu Allah yang tidak benar. Cuma satu Allah yang benar itu. Dan mengenal Yesus yang engkau utus. Artinya di sini Yesus mengakui dia hanyalah utusan. Makanya di dalam Matius 11:25 Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Menurut Yesus, Tuhan langit dan bumi hanya Bapa, bukan Yesus. Gimana coba? Itu mau dibantah semua data-data itu. Bahkan Yesus mengatakan di Yohanes 4:22, aku menyembah apa yang tidak kamu, aku menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Yesus menyembah kepada Bapa. Oke. Baik. Coba dibantah semua ini, coba dibantah semua data. Baik, saya akan luruskan ya. Karena apologet itu adalah karena apologet itu adalah meluruskan iman ya. Iman Anda juga masing-masing silakan, tapi karena Anda menuju kepada kekristenan maka saya akan meluruskan. Jadi begini, Saudara. Saudara harus mengenal ya. Setelah kata-kata ayat-ayat yang Anda katakan itu adalah suatu ayat-ayat dari perkembangan siapa Tuhan yang sebenarnya dikatakan di Ulangan 6 ayat 4 tadi. Jadi maka dari itu di Keluaran 17:14 tadi yang dikatakan Tuhan ingin memperkenalkan dirinya siapa, maka kita harus lihat dari ayat yang pertama di dalam, kalau kami itu ya mengimani Taurat itu ya di dalam Kejadian Lama. Perjanjian lama ya, perjanjian. Nah dikatakan perjanjian lama, perjanjian baru karena memang ada itu yang dikatakan tentang perjanjian ya. Nah, kenapa saya akan membantah ya ayat-ayat Anda semua, ayat-ayat yang kamu ungkapkan itu? Karena kamu tidak menuju ke dalam siapa Allah itu sebenarnya dulu ya. Tetapi sudah langsung melompat. Makanya saya tadi dari perjanjian lama mengenal siapa Allah yang benar, baru saya cepatkan tadi ya ke perjanjian baru. Karena apa? Yesus itu datang ya mempunyai misi ya untuk penebusan dosa. Makanya kalau orang di luar Kristen tidak mengikuti seri seperti kayak misalkan ya film berseri itu dia udah langsung masuk ke seri nomor, misalkan nih ada seri 100 ya, dari 1 sampai 100. Anda tuh bertanya di ke 12 gitu ya secara acak. Nggak bisa, kita harus kembali. Jadi harus tahu ya, Allah yang disembah oleh orang Kristen itu ya berdasarkan apa yang kita imani dalam kepada orang bangsa Israel yang dibawakan oleh siapa ya, Bapak Abraham ya, dari Nuh, Bapak Abraham setelah Adam dan Hawa ya. Tetapi yang diperintahkan, yang dituliskan oleh Allah ya, aku adalah aku itu kepada Musa. Yang dikatakan yang tadi itu, makanya mengenal Allah itu adalah mengenal Allah yang mempunyai roh dan firman-Nya. Di Kejadian 1 ayat 1, Kejadian 1 ayat 2, Kejadian 1 ayat 3. Maka kalau Allah tidak punya roh, itu dia mati. Allah tidak punya firman, itu dia bisu. Maka Allah yang dikatakan hakikat itu mempunyai roh dan firman. Nah itu, maka baru kita kembangkan. Dikembangkan. Kamu tadi bertanya tentang Yesus. Jangan salah. Di dalam kekristenan kami mempercayai Yesus itu dia adalah ya manusia sesungguhnya ya, duinatur. Manusia, sesungguhnya manusia, dan dia juga Allah itu sendiri. Ya. Jadi gitu. Jadi jangan lepas daripada apa yang dipelajari oleh kami orang Kristen. Ya. Jadi kalau kami mengenal Allah ya Bapa sang sumber itu yang kami sebut Bapa, mempunyai roh dan firman-Nya, maka Yesus itu adalah firman-Nya Allah. Ya. Berkenosis menjadi manusia. Kenapa? Tentu saja ada alasannya bahwa firman-Nya menjadi manusia, menjadi daging. Karena pada ya begini, ketika manusia jatuh, boleh ya,
Gak usah ketawa, saya nggak ada ketawa. Enggak, maksudnya ini dari tadi narasi saya nggak ada yang dibantah ini, Loh, ayat-ayat itu yang ini. saya bantah, kan saya bilang. Apa yang dibantah, Kakak muter-muter? Bukan saya. Narasimu itu bukan apa-apa. Begini, saya Kau bantah. ngomong aja. Kamu itu gini-gini, kamu tidak mengenal siapa Allah. Saya bantah semua itu. Kan saya udah bilang tadi, Firman, tunggu dulu dong, jangan begitu. Saya nggak suka kalau nanti silakan. orang bilangnya, iya dong. Silakan. Saya kan tadi sepi. Ya, jadi kita harus mengenal. Ya, Bapak ya sang sumber mempunyai firman dan roh, mempunyai roh dan firman-Nya. Ya kan? Lalu ketika dia berkenosis ya, dia menjadi manusia ya, dia firman yang menjadi manusia. Nah, itu kita harus tahu. Jangan kamu membantah ini, bahwa ini. Tentu kan saya bilang, Yesus itu kamu harus tahu mempunyai donatur. Jangan lupakan itu. Dia seutuhnya manusia, seutuhnya juga Bapak. Dia sempurnanya itu. Ya, gitu loh. Makanya kalau dikatakan Disapa dulu tuh Bang Billy tuh. Salam Bang Bil. Bentar Bang Teguh, mau nanya. Bentar dong. Jadi gini, kalau dia dikatakan hamba, betul, karena Yesaya 53 dikatakan juga hamba yang setia karena dia manusia yang mempunyai apa? Mempunyai misi penyelamatan. Dia harus menjadi manusia untuk darahnya tercurah. Ya kalau Allah yang sendiri datang, bagaimana mau mencurahkan darahnya? Kenapa mencurahkan darahnya? Karena ketika di kejadian lama itu, untuk bertemu, untuk menyembah Allah, itu harus mempunyai kurban penghapus dosa, kurban penghapus salah dengan darah yang tercurah. Ya, anak domba 1 tahun tidak bercela. Begitu loh saudara. Ya, jadi itu yang sudah Darah Yesus. saya patahkan. Panjangan, Kak? Gitu loh. Ya, Oke. saya udah patahkan Anda. Oke, baik, bisa dibantah. Coba Bang Billy mau dibantah atau Bang PC The King yang membantah? Iya. Gimana ya? Kalau saya sih nggak bisa membantah ini ya. Membantah ini Bililin yang bisa membantah ya. Silakan Bang Bililin. Bang Billy, monitor. Ya. Ini Jadi Tritung begini nih ya, kayak mana tadi teman-teman. konsepnya ini? Aku juga bingung. Jadi begini, saya tertarik dengan penebusan ya. Kalau di zaman dahulu, penebusan itu kan korban binatang itu, hewan itu, korban tebusan itu dengan domba ya. Jadi di bawah kemah itu ada mesbah. Kemudian dipisahkan oleh kotorannya dikeluarkan lalu dibakar di luar kemah. Jadi nggak turut serta ya korban penghapusan dosa itu dengan kotoran. Nah, saya tanya dulu sama saudara kita ya Ibu Inani. Kira-kira yang menebus Anda itu manusia itu dia berak dan kencing nggak, Bu? Halo, Bu. Iya, Bang Billy. Ya, Bang Billy, Iya. shalom. Gini Bang Shalom. Billy. Iya, shalom. Gini Bang Billy ya. Kalau namanya manusia kan ya berlaku sebagaimana manusia, begitu Bang Billy. Ya. Betul. Berarti dia berak dan kencing ya, Bu ya? Ya makan dan Nah, minum, sedangkan- tidur juga bisa menangis, kan Iya, menangis juga dia betul, bisa. betul. Lanjut. Berarti Iya. kalau di zaman dahulu kan korban penebusan itu kan ditebus, dia harus keluarkan kotorannya. Itu sangat penting. Nah, kalau manusia yang menebus ibu, artinya kotoran juga ikut menebus ibu. Betul tidak? Ya seluruhnya, Salah konsepmu itu. Kau tubuhnya, jangan dengar seperti itu. Seluruh Itu namanya tubuhnya. kau sesat berpikir. Enggak semua konteksnya begitu, Billy. Iya, Kau- Billy harus mengerti. Artinya, Kau mau bertanya yang baik supaya dijelaskan. Kalau kau tanyakan apa yang tidak kau tahu. Ini kau tahu tapi kau sengaja bertanya seperti itu. Itu salah. Seharusnya Artinya- pertanyaannya tidak seperti itu. artinya manusia yang berak kencing itu yang menebus kalian, berarti Tritunggal ditebus oleh Tai. Setuju? Tidaklah berarti. Itu kamu sendiri yang setuju kayak gitu. Kita tidak setuju kalau Bill, kamu itu namanya membahasakan framing. seperti Bang itu. Bill, Bang Bill, kamu Gak namanya mau framing. mereka, Lex. Loh enggak, kamu namanya framing. Yang namanya tubuh Tuhan Yesus ya tubuh Tuhan Yesus ya keseluruhan. Mau kamu katakan apapun, itu pun sudah yang namanya ya penebusan. Darahnya harus tercurah. Masa beraknya harus tercurah? Yang benar aja kan intinya dong Bang Bill. Gimana sih kamu Bang? Billy, jadi ketika Yesus mati di salib itu, apakah kau tahu ada tertulis atau datanya kalau organ tubuhnya dikeluarkan atau tainya dikeluarkan? Tidak ada kan? Betul, tidak ada. Berarti Nah. kalian ditebus oleh Tai juga kan? Oke.
Tolong Bang Alex Bill, kamu dibesarkan nggak Alex. bisa Saya percaya yang Bro. ngomong gitu, berspekulasi Bro Bill. Nggak seperti bisa. itu, Billy. Lex, tolong dibesarkan Lex. Nah, ini ya teman-teman dasar pertanyaan saya. Tetapi daging lembu jantan, kulit dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api Beda di luar binatang sama perkemahan. manusia. Nah, Orang agar kamu kalau mau sabar Pak. Oke. Kenapa harus dibakar habis kotorannya? Agar kotoran itu tidak turut dipersembahkan kepada Tuhan. Karena korban ini adalah korban yang kudus. Billy, Kan kau konteksnya itu sudah paham. udah Diam berbeda, dulu, Bil. Bapak. Bro Bill, Bro Bill kayak Perjanjian begitu. Ini Bro baru. Bill emang nih. Diam dulu. Aturan dari perjanjian Bro Bill. lama itu sama perjanjian Di- baru beda. Diam Dan dulu. objeknya itu juga beda, Billy. Diam Kau jangan dulu. kau comot terus kau pakai pemahamanmu sendiri berspekulasi seolah-olah kamu sudah benar. Emang Ini- ada kalau ketika Yesus di atas kayu salib kotorannya dikeluarkan? Ada enggak Diam katanya? dulu. Ada enggak dalilnya? Iya, makanya tidak dikeluarkan. Makanya kalian disebut oleh Disamakan sama Enggak. Kalian disebut oleh Billy I. udah memframing. Enggak, Billy udah memframing. kalian disebut oleh I. Billy udah memframing. Billy ini udah Alkitab memframing. tidak mainannya mengatakan seperti Tuhan Yesus begitu. adalah manusia Ya, dan adalah Tuhan begitu. seutuhnya. Saudara Aduh. ini. Iya. Angel, Tidak kita ada satu susah, nafas salah Alkitab orang. dalam Kalau teks kita original hadapi mengatakan orang dia berbau manusia. Iya, itu betul, mereka betul. susah. Betul, Nah, memang. ya kan Billy ini sudah Alkitab framing, tidak pernah Billy ini. menyatakan dia itu manusia, tapi dia adalah Tuhan. Billy, kamu itu tidak masuk gitu loh, bro. Kamu tidak masuk ke konteksnya. Kamu mengambil mengada-ada, ya. Kalau mengada-ada ya begitu, ya. Jadi Kok memframing. mengada-ada? Dia Nah, ini loh menyamakan- Begini teman-teman loh, ya. Dia menyamakan penebusan itu korban di bagaimana dalam tentang perjanjian penebusan lama. itu? Gimana sih Billy ini? Dia menyamakan Kamu nggak korban malu, penebusan Bill, di di atas perjanjian itu dilihatin lama. sama orang loh, Bill. Mana sih kamu tuh, bro? Karena Alkitab saya tidak pernah mengatakan dalam teks original bahwa dia adalah manusia. Mana Alkitabmu yang mana? Coba tunjukin Alkitabmu seperti apa? Tunjukkan. Oke, coba tunjukkan di mana bahwa teks original mengatakan Tuhan Yesus adalah manusia. Tidak ada. Kekebalan hati kalian yang mengatakan dia manusia. Sekarang kalian kamu menjadikan tunjukkan sabar Alkitabmu Bu. yang mana? Jadi, Alkitabmu sabar. yang mana? Tunjukkan. Sabar Ya, Bu, Bill, sabar. Abang Bill. Ya tunjukkan Sabar, Alkitabmu, bukakan sabar. coba. Bu, Coba jangan di mana terguncang. Alkitabmu? Jangan terkudang Bu. Bu, Kamu jangan sabar. framing terguncang. Kan saya tanya, Ya, mana saya Alkitabmu? bicara dulu. Oke. Loh, Ya, oke. sekarang buka Alkitabmu. Loh, Diam ditanyain dulu, Bu. Alkitabmu. Enggak, buka Alkitabmu. Atau Loh. sebutkan ayat apa. Kan gitu, jangan kamu Oke. framing. Ngomong doang. Oke, Lukas 2 ayat 11 telah lahir di kota Daud, yaitu Itu Tuhan. berarti kamu masih ambil Alkitab Diam tunggal. dulu. Diam dulu. Nggak bisa. Itu Alkitabnya Iya, tunggal. iya, iya. Enggak, mana Alkitabmu tadi kamu Iya, Alkitab. sabar, Mana Alkitabmu? sabar, Iya, sabar. nggak bisa. Satu-satu ya. Nggak Satu-satu. bisa. Aku netral ya teman-teman ya, bentar Kamu satu-satu. sama. Kak Angel, Tulisannya Bang sama, Into, bacaannya Bang sama Billy, sama kami. Kak Angel. Berarti kamu mengambil Alkitabnya Tritunggal, nggak bisa. Ya, oke. Nggak Satu-satu bisa. ya Kak Angel, ganti-gantian ya. Aku netral ya kawan-kawan ya. Netral ya, nggak ada milih sana milih sini ini. Abang, gini bang, mohon maaf, tunggu dulu, dengarkan dulu, mohon maaf, dengan kerendahan hati. Ketika Abang Billy ini membukakan Alkitab, ternyata saya membacanya juga dengan Alkitab Tritunggal yang sama, berarti dia hanya memframing, dia tidak mempunyai Alkitab, dia mendompleng. Jadi mohon maaf Bang Bill, kami reject karena kamu tidak punya Alkitab sendiri, ya. Jadi kamu mencontek Alkitab kami, gitu loh. Mohon maaf. Nanti di Mohon maaf ya, mohon maaf. Kecuali kayak saksi Jehova dibuka, itu berbeda memang. Ya, jadi kalau Alkitab yang berbunyi sama dengan kita yang orang Tritunggal, ya mohon maaf, kau ku reject, pergi kau. Gitu aja Bang Bil, mohon maaf. Ya, gitu loh saudara-saudaraku. Ya, jadi saya nggak akan, tunggu dulu ya, menanggapi Abang Bill ini apabila kalau membuka ayat Alkitab, ayatnya tertuliskan sama dengan kami. Tapi yang benar siapa nih? Billy apa orang Kak Angel nih? Loh, sekarang begini Bang, dia mengaku bukan Tritunggal, tapi dia ambil Alkitab kami Tritunggal. Nah, Abang pikir sendiri dong, jadi bagaimana? Jadi bukan Alkitab Bang Billy. Aduh, cemana nih Bang Billy? Coba silakan Bang Billy. Oke, saya jelasin ya teman-teman ya. Bukan, nggak mau, saya nggak Sabar. mau. Tunggu, saya nggak Loh, akan nanggapin. jangan- Kalau ketika jangan, saya ya. baca
Gini loh, Anda Iya. akan memerangi Alkitab kami ya dengan apa? Kalau Anda punya Alkitab berbasis kata-kata Alkitab Anda sendiri yang mengatakan bahwa Yesus itu Bapa, Roh itu Bapa, silakan, karena ada di Kejadian 1 ayat 1 2 3 ya, Allah mempunyai roh dan firman-Nya. Nah, kalau kamu mengatakan Allah itu, Roh itu Allah ya, atau firman itu Allah, mana tulisannya, mana? Harus berbeda dengan Kejadian 1 ayat 1 2 3 dari perjanjian lama kami. Kalau kamu masih ambil ayat-ayat kami, kamu itu adalah bidatnya Tritunggal kalau begitu. Tetapi kalau kamu tidak mengambil, mari kita beradu debat. Begitu loh Bang Bill. Kamu Oke, bukan silakan adu debat. baca ayat sama ayatnya kami. Gimana sih? Lebih baik sama Oke. Islam. Hah? Dia mengaku bahwa Yesus itu tidak disalib, mana ayatnya ada. Gitu loh. Jangan kami dibodoh-bodohin, nggak mau aku. Oke, Aku sudah Bu. akan belajar. Sudah. Ya, jadi Sudah, jangan Bu. ya ambil dari Alkitab kami. Jangan Ya, ambil ya, dari oke. Alkitabnya orang Tritunggal. Silakan. Oke, ya. Ya, namanya saudara-saudara, karena mereka ditebus oleh tai, pikiran mereka juga nggak pernah lurus. Mereka tidak bisa bedakan mana Alkitab, mana terjemahan. Cuma terjemahan saja mereka bangga. Itu pun tidak ada loh di dalam Alkitab itu Tritunggal. Ini Alkitab Tritunggal, nggak ada. Kesepakatan bersama, nggak ada ditulis Tritunggal. Penipu, oke? Nah, kalaupun saya tidak memakai terjemahan baru ini, karena pada hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat, yaitu Hamasyiak, Tuhan di kota Daud. Pertanyaan saya, apakah di Alkitabmu ada kata Hamasyiak? Dalam Silakan. Lukas 11? Buka, disuruh dia buka dulu Alex. Buka data. Oke, Kalau dia aku memakai ayat, katakan. kalau di dalam Alkitabnya ada ini. Ya, Ya. sebentar Buka ya. data. Karena kamu berarti ya, saya nggak tahu itu ya, kamu memakai terjemahan ya. Terjemahan, ya. Loh, kok kamu ketawa? Jangan ketawa dong. Ya, kok saya Ya, bilang mana iya. datamu? Kamu memakai terjemahan Ya. baru ya, yang diupdate. Enggak, Mesaya itu dengan Mesias itu juga sama, tapi tetap aja Ya, kamu mana mengambil dari Alkitab? kami. Mana Ya, Alkitab kamu? sebentar, ini saya lagi buka ya, Iya. sebentar. Lex, tolong Lex diperiksa Lex. Saya mau beli aqua Lex. Kalau nggak sama di kick aja, nggak berguna. Loh. Ya silakan. Assalamualaikum Bang Palopo. Ini apa nih? Ini yang tiga Tuhan nih. Iya, Ini ini tiga Tuhan. percakapan sengit. Oh, Rebutan iya, iya. Tuhan. Tiga Tuhan. Rebutan Tuhan, Bang. Ya. Lanjut. Jadi Pak Lopo, kan mereka ini kan menebus mereka Pak Lopo manusia. Apanya? Manusia ini kan berak dengan kencing. Artinya mereka ini ditebus oleh tai. Nah, lo. Gak usah framing, Bro Bill. Iya, iya, iya. Ngapain Lanjut. framing? Orang yang dengar akan ketawa. Sebentar ya, Itu. kamu kan mencari Apa yang Mesias. framing? Nggak Kamu terima lah mereka. tadi Ya. Ihsan. Loh, Jadi apa? Billy, Ah. yang kamu Ah. maksud ini yang menghapus dosa itu adalah tai gitu. Tai. Nah, coba lihat di ayat. Ini nih, saya Kenapa baca harus dulu. dikeluarkan Saya baca kotorannya? dulu. Kenapa harus dikeluarkan kotorannya? Agar tai tidak turut menebus. Yesus itu Nah, manusia, kalau tidak Mbak. dikeluarkan tai, Bro Bill. berarti ikut menebus Bro Bill. juga. Bro Bill, Jesus kan dengan anak domba kan, Aduh. itu kan beda. Sudah, Matius 16 ayat 16, tunggu dulu, kamu Iyalah. dengarkan dulu. Masa Kamu manusia hanya- berak? Itu tadi iya, kamu iya. terupdate Begini aja itu. aja, izin sedikit host. Atau Kamu biar masih netral. ini ke update. Sebentar. Cak. Atau biar netral kita tanya, yang disalib itu Tuhan atau bukan Tuhan? Itu aja biar selesai. Tunggu dulu. Saya pencipta, mereka manusia. Manusia ada tai saya jawab pelopong. tadi, host? Host, aku jawab dulu, host. Nih ya, sebentar ya, aku jawab dulu, ya. Tunggu dulu, kan kamu bilang tadi Mesias yang kami ya. Nih dengar ya, nih ya. Ini Alkitab kami, Alkitab Tritunggal ya. Lalu Yesus bertanya, itu di Matius ya, Matius 16 ya. Ya, Matius 16 ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias." Nah itu, ada kami, anak Allah yang hidup. Gitu loh, Abang Bill ya. Jadi kamu jangan bilang Mesyak. Sama, kamu hanya diupdate aja itu Hamasyiah atau di dalam serapan bahasa Indonesia itu Mesias atau Mesaya sebenarnya itu. Ya, ini tuh salah nih. Bukan Hamasyiah, Mesaya. Ya, Mesaya. Ya, makanya dikatakan atau Mesianik, Jewish Mesianik, Mesaya, bukan Hamasyiah. Ya, oh ya, tapi itu Alkitab kamu. Sorry.
Jadi dikatakan itulah makanya Matius 16 ya, ayat yang 15, lalu Yesus bertanya, ya Yesus mengatakan itu, bertanya kepada siapa? Kepada mereka, tetapi siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, ya, Rasul Simon itu, murid Yesus, engkau adalah Mesaya, anak Allah yang hidup. Gitu Bang Bil. Gitu loh, ya. Gitu. Jadi jangan cuma Mesaya. Sekarang saya tanya sama kamu, Mesaya itu apa artinya? Oke, saya jelasin ya. Saya jelasin. Apa? Ya, sabar Kak Angel ya. Mungkin Bang Billy masih tenggelam dia. Untuk teman-teman di bawah bantu tap-tap kawan ya, bantu tap-tap ya, biar kita tahu nih siapa yang benar di rebutan Tuhan mana yang benar. Tolong dibesarkan saya secara ekat ya, ekat orang Islam kayak atau orang Kristen yang benar ya, jangan ekat Tritunggal, satu kesatuan itu bahaya. Jadi kecil saya. Siapa bilang ekat itu kan Ibrani? Esa itu kan Tolong ekat secara Ibrani dulu. Ya jangan secara ya, secara ekat Ibrani, Indonesia jangan kan, ekat kan, Tritunggal, oke. Kan gini loh, kita Nah. kan harus membaca dengan bahasa Indonesia. Itu kan serapan dan ekat. Sabar. Bang Bil nih. Sabar. Nah, jadi kalau di sini akulah Allah yang di Betel di mana engkau mengurapi tugu. Nah, kata mengurapi ini di dalam bahasa Ibrani itu Masaya. Jadi Tuhan mereka dengan tugu satu kelas. Satu mereka, ya. Sama-sama Masaya itu artinya tugu adalah Masaya, Tuhan mereka adalah Masaya. Sama. Tetapi berbeda dengan kata Hamasiak. Hamasiak itu dalam Roma 9 ayat 5 itu ya belajar. Makanya jangan belajar sama kau belajar sih sama pendeta Apolos, sama Erben, gak ada pintar-pintarnya kau, oke? Saya belajar kamu apa arti Mesaya dengan Hamasiak. Ya. Jadi Hamasiak itu ya, jadi tugu itu nggak pernah disebut Elohim. Ya, Mesaya itu ada 3 yang diurapi, imam, nabi, dan raja. Tapi mereka tidak pernah disebut Elohim. Karena Tuhan Yesus itu satu-satunya gelar yang memegang Hamasiak itu atau Ho Kristus dalam bahasa Yunani itu adalah Sang Juru Selamat. Itu sebabnya Hamasiak dalam bahasa Ibrani atau Ho Kristus dalam bentuk Yunani adalah yang padanya adalah para leluhur dan dari Masiak turun Hamasiak secara daging yang adalah Elohim atas segala sesuatu yang terberkati sampai selama-lamanya. Ingat Bu, tugu itu tidak disebut Hamasiak. Dalilnya dong, cuma baca, cuma ngomong doang. Begini, bener begitu. Dalilnya kagak ada. Apa ye? Aduh, susah teman-teman kalau ngobrol sama orang buta. Kan ini apa ini? Panjangnya dalil kagak ada. Gue juga bisa framing ngomong, gak usah pakai dalil. Hamasiak itu artinya ini Bu. Mana dalilnya? Loh, kau baca lah, kau baca sendiri, kami dengar. Mana dalilnya mana? sudah jadi gila dia teman-teman, sudah stuck ini dialognya. Kau bertanya apa tadi? Kau bertanya apa? Kau bertanya apa? Menjelaskan tadi, ya kan panjang, mesayak. Mana dalilnya? Jangan cuma dibuka itu, tapi kamu ngomong doang. Ini apa ini yang? Ya kamu tadi ngomongin apa? Mesayak itu apa? Dalilnya dibukakan juga. Kok? Oke, saya buka dalil. Metong dia. Jangan sombong hati, Bang Bil. Udah ngambil ayatnya kitab orang Tritunggal. Ngakunya bab Yesus itu Bapa, Roh itu Bapa. Ngejelasin kagak ngerti. Coba ditaruh Kejadian 1, 2, 3 itu apa? Gimana kamu jelasinnya lagi? Oke lah, aku aja ya. Aku aja Kak. Sama kali nih abangku ya. Bentar Kak, nanti ditampilkan itu ayatnya, jangan kemana-mana, bentar. Iya, kita nggak tahu nih siapa yang benar ini. Iya. Tapi gini ya, mungkin Bang Billy lebih benar ya, karena masa Tuhan ada Tritunggal, terus kan jadi 3 Tuhan loh, gitu. Bang. Memang tidak ada secara eksplisit itu dikatakan Tritunggal.
enggak, tapi pengajaran itu ada di situ. Karena sudah didahulukan tadi dibuka oleh Nabi Musa di surat Tanas, yaitu Taurat, Nevi'im, Ketuvim yang artinya tanah itu adalah hukum-hukum Allah yang diberikan kepada Nabi Musa dan bangsa Israel. Nevi'im itu adalah nabi-nabi, kitab para nabi ya, banyak itu Yesaya, Daniel, Mika ya, Yeremia kayak gitu ya. Lalu Ketuvim yang tertulis kisah raja-raja dan lain-lain lah ya, itu di situ. Nah, jadi kalaupun bernarasi, misalkan Mesaya, dia menjelaskan raja di mana gitu loh, atau yang diurapi di mana. Ya kalau ngomdok doang mah gampang. Betul nggak? Oke. Jadi Tuhan kamu dengan Tugu sama ya, sama-sama sama saya ya. Ini Keluaran 31 ayat 13. Kamu yang ngomong, yang ngejelasin, kamu nanya sama aku. Gimana sih? Oke, ini Keluaran 31 ayat 13 yang saya baca tadi ya. Yang saya sudah terjemahkan menurut ayat Alkitab tadi ya. Ini Keluaran 31 ayat 13. Di sini menggunakan kata apa? Aduh, nggak terbuka lagi. Alex, nggak bisa buka Bible Hub? Aku satu device. Aduh. Iya. Izin ya, siapa yang ingin minta 2 device tadi? Oke. Ini semoga bisa terbuka ya. Maaf. Bro PC the King yang biasa buka room nggak? Oke. Iya, ada apa itu Kak Angel? Ya kita Waduh, tenang aja, iya, biarkan saja dia bernarasi dulu Bukan ya. aku senang ketemu Bro PC. Kalau saya di tempat kamu nggak Iya, pernah dinaikin. tenang. Iya, tenang Iya. tenang Iya, Angel. tenang Bu. Ya, Bro. Ini Iya. Naikin aku Iya. ya, ntar ya. Oke, siap, baik. Iya. Ingat PC The King, dia minta dinaiki. Kau ini PC The King. Oke, lanjut Bu. Keluaran 31 ayat 13, silakan dibaca Bu. Mas saya itu atau bukan? Sebentar. Kamu masih bikin ngambil kitabnya Tritunggal, ngapain? Gimana sih lo? Cuma lari Tritunggal, mana Alkitab yang tertulis Tritunggal? Oke. Nipu Ya, baca memang dulu. begini kalau manusia-manusia ditebus oleh tai, tukang tipu. Ini loh Bang Bil coba dulu buka Kejadian ayat 1, Kejadian ayat 1. Enggak di sini, sabar. Di sini Mas saya bukan. Di sini Mas saya bukan. Bang Bil, buka dulu Kejadian memang 1 ayat ditebus 1, tai Kejadian 1 begini ayat nih. 2, Kejadian Bu, 1 ayat 3. lompat-lompat Bu, jangan lompat-lompat Saya Bu. mau lihat kalau Oke, kamu mengatakan jadi Tritunggal kan tadi dia- saya bilang secara dia- eksplisit memang tidak ada. Loh, Bang Bil gimana sih? Makanya Anda tadi Aku bicara mau sama buka saya. dulu. Betul nggak nih Kejadian sekarang 1 ayat lompat 1, lagi. Kejadian 1 ayat 2, Kejadian 1 ayat 3, kamu sama tulisannya sama kami. Oke. Berarti sama mencontek. Kamu masih mencontek Alkitabnya kami. Kamu Oke. bukan buat sendiri. Mana sih? Berarti Bang Billy nggak punya kitab ya Bu? Kalau dibilang nyontek. Iya, nggak punya dia. Loh. Nebeng sama kami terus, makanya susah Kan kami mau Kan ngomong. sama-sama Kristen Bu. Loh, kalau sama-sama Kristen mereka akan bernarasi yang sama. Ini narasinya berbeda-beda, Pak. Berarti dia nggak tahu kitabnya siapa, tapi ngambilnya ke kitab kami terus. Nah, kok bisa ya? Nah, karena ada perbedaan gini Kak. Karena ada perbedaan narasi ini, maka kita cari ini yang mana sih sebenarnya yang benar. Nah, gini, Dari pemahaman Bang Billy dengan pemahaman Kakak, ini yang mana yang benar? Baru kita makanya lihat. gini abangku, kalau dia mau benar, abangku kan enak gini, maaf ya Bang ya, yang semua di sini ya. Aku kan kalau misalnya lintas iman sama saudara Islam ya, kan dia punya Alkitab sendiri, enak. Nah, gitu loh. Saya buka nih loh, Oke. begini dia buka. Nah, ini saya buka tapi yang Oke. saya baca Alkitab saya, tapi dia bilang katanya dia nggak ikutin Sudah. Bapak Putra dan Roh Saya- Kudus. Gimana tuh? Oke, saya tidak menggunakan Alkitab yang kalian bilang dari Lembaga Alkitab Indonesia ya. Nah, saya menggunakan ini. Pada awalnya Elohim menciptakan langit dan bumi. Siapa yang menciptakan langit dan bumi di situ? Di sini, Bu. Kalau itu kan Elohim, bahasa Ibrani Elohim. Iya, siapa? Elohim itu Allah siapa? lah. Bapak, anak dan Iya, Bapak Elohim kan. sang sumber. Bapak. Iya, sang Bapak. sumber. Lalu Firman Ini tunggu ngapain? dulu, kamu tuh cuma namanya dibedain. Saya kalau kamu tanya itu mah kecil, saya bisa jawab langsung. Bapak Lalu sang sumber. Firman lagi ngapain waktu itu? Waktu penciptaan langit dan bumi, si Firman dengan Roh lagi ngapain? Coba jelasin. Oke, saya jelasin ya. Karena kamu itu Iya. plagiatnya. Jadi Ones ini adalah plagiatnya. Kami punya Alkitab.
Karena Ya, ya, ya. begini, ketika Makan aja lah dikatakan kitab, direbus dengar, airnya. dengar. Oke, aku buka sebentar ya. Aku buka sebentar, Ya, ya. sebentar ya. Eh, Sebentar. ya, jadi dia akan jelaskan di mana diam dulu, diam dulu. Gini Bang Bill gini dulu ya. Kamu itu lari ya. dia ini lari. Loh, Lari kok ini. lari? Kok lari? Ya, Kamu nggak usah Billy, framing Billy, aku. Billy. Kamu bisa gantian untuk berbicara dulu, Billy. Ya, ya, silakan dijawab pertanyaan saya. Ya. Minggir Bang Bill. Alkitabmu biar bisa kebaca. Nih lihat. Ya, coba ke Minggir atasan dulu Bang dikit. Bil, minggir Bang Bil, minggir dulu Bang Bang Bill, Bil. ke atasan dikit itu menciptakan di atasnya apa tuh? Di atasnya dulu, turunin lagi. Di ayat 1 Bang Bill. Bang Bill. Nah, Bang Bill. Ya Alkitabnya sudah, turunin. kau buka Nah, data turunin, aja kan turunin. ini sudah. Jangan cuma menciptakan. Yang tulisannya pada mulanya. Coba dari awal itu biar kamu lihat nih. Bu, Dengerin ya. yang di sini, dengar dulu cerewet, Ya. yang ngatur itu situ. Dengerin, pada mulanya, ya kan? Kamu tadi bilang kan Elohim, kami bilang Allah. Ini kan Allah ini serapan ke dalam bahasa Indonesia karena kami mengertinya bahasa Indonesia. Nah, itu kan tadi tuh menciptakan langit dan bumi. Sama tuh Bang Bill, kita menciptakan langit dan bumi, ya. Nah, Iya, yang kedua, ya ayat yang kedua, lihat nih, bumi. Nah, kamu bilang dan bumi menjadi tak terbentuk. Kita bilang bumi belum berbentuk. Apa bedanya ke situ menjadi? Makanya kalian memplagiat ya. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita, ya, menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Makanya saya bilang apa? Bang Bill, kamu cuma mengubah kata-kata plagiat. Ya, yang kami punya ini, ya, daripada apa? Ya, dikatakan Tuhan Yesus kepada para rasulnya yang sudah Oke, dikanon. host, besarkan saya host. Kanon kami. Besarkan Nah, host. sama aja apa Besarkan host. bedanya Oke. sekarang? Nah, sekarang yang Berhenti saya dulu, tanya, berhenti dulu Bu, berhenti Ya, Bu. ya, ya. Bukan, tunggu Tarik yang nafas saya dulu tanya. Bu, Tunggu tarik yang nafas saya dulu tanya. Bu, berhenti Bu Oke. ya. Enggak, sebentar, Oke, Bu. sebentar. Yang saya tanya Saya kepada Bang pakai Bill. ini Bu ya. Bang Bill, Bu, Bang saya Bill, pakai tanya. ini. Sabar, saya pakai ini. Sebentar, Kamu bilang saya masih pakai mencuri lagi. berani-beranian. Ya, Sebentar Bang loh, Bill. kamu mau bilang saya mencuri? Pencuri kau kitab Yahudi kalian, pencuri kitab Yahudi kalian. Loh, kok Nah, mencuri saya kitab pakai kitab Yahudi? ini. Loh, Baresit, dalilnya mencuri diam kitab Yahudi? dulu. Kamu dengarkan Diam dulu, sekarang kalian. saya tanya. Sekarang kalian Bang memakai Bill, ayat ini. Saya belum selesai. Dari Kalau belum tadi selesai, kau ngomong itu berhenti cuma dulu. kitab Tritunggal, kitab Jadi, Tritunggal. apa yang Bosan Anda saya. katakan Bu, tentang Bu, ya Bu, berhenti Allah? dulu Bu, berhenti dulu Bu, berhenti dulu Bu, gantian Bu, Sebentar, Bang. gantian Iya, tunggu Bu, sebentar gantian Bang. Bu. Ini dia belum ngambil saya kok pertanyaannya nanti dia. Dari tadi cuma Lagi saya mati-mati nggak di mau. kitab Tritunggal, Bang kitab Bill, Tritunggal. Bang Bill, Dia takut Bang masuk Bill. bahas dia. Jadi, Penipu bukan dia dulu, ini. Bang Bill. Memang Bang Bill, kok ditebus penipu? saya begini. Nah, Penebus kan udah ditebus tahu. saya Iya, begini. satu-satu Kau lah jujur. bicara, Udah satu-satu lah. bicaranya. Udah Jangan saling takut. berebutan begini. Udah takut Jadi Bang bagaimana Bill. ingin mendapat ilmunya? Bang Bill udah Dari- takut. Bang Bill udah dari- takut. sudah. Bang Bill, kamu laki-laki. Diam dulu, diam Kamu dulu. Dari laki-laki udah takut. Saya belum selesai, Oh, kamu udah diam potong. dulu. Dari Bang tadi Bill, kau saya belum cuma selesai, habis-habis cuma waktu di 30 kitab detik Tritunggal, aja. kitab di 30 Tritunggal. detik aja, 30 detik kamu gak kasih. 30 Ya detik kamu lanjut, gak kasih. lanjut Bu Angel untuk menjelaskan. Billy, Oke. kamu dengarkan dulu penjelasan Bu Angel, baru nanti kamu bicara. Ketika kamu Bang Bill plagiatkan kitab kami, saya mau tanya apa yang dimaksud ya pada mulanya Allah ya, lalu dikatakan roh Allah melayang-layang dan berfirmanlah Allah. Apa artinya di situ Bang Bill? Silakan. Oke. Saya buka ayat ya. Kok ngopi terus kamu Bang Billy, gimana sih? Ya, jadi Billy baru melawan wanita aja ketar-ketir ya. Bagaimana nanti melawan saya? Ya sabar ya Bang PC The King ya, sabar ya. Sabar Bang PC The King. Ya, soalnya ini PC The King ini kalau di roomnya menghujat, nanti kita hantam dia Oke. nih, santai aja ya. Oke. Hantam Ya, ini. ya. Sudah, PC The King, kau siap-siap naikin si Angel. Tadi dia udah minta naikin si Angel. Udah gak usah framing. Alah Loh. pakai framing, kagak gentleman nih si Bang Bill ngomong fokuslah ke situ. Nggak fokusnya ke Oke. kotak. Saya Langsung jelasin aja. Oke. Enggak
Dan bumi menjadi gelap dan hampa dan kegelapan ada di atas permukaan samudra. Dan roh Elohim ada menggeram di atas permukaan air. Tuhan kamu seperti Casper ya, yang melayang-layang rohnya ke sana kemari, kayak dandutan. Gitu Tuhanmu ya, seperti roh yang melayang-layang. Parah kau. Memang terjemahan memang masa roh Tuhan melayang-layang. Berarti Bapak itu melayang-layang. Bapak melayang-layang. Kayak layang-layangan. Ah, Bapak itu melayang-layang kayak layang-layangan. Jawab. Kau setuju? Oke, aku jawab. Ya. Bang Bill, kamu membodohi dirimu sendiri. Lah, kamu buka ayatmu, ya, dan bumi menjadi berbentuk, ya. Lalu dikatakan apa, roh Elohim melayang-layang di atas permukaan. Lah, lu yang ngomong begitu. Lah, lu yang nunjuk kitab lu itu, yang plagiat. Kalau saya mengatakan, ya, pada mulanya Allah, ya, lalu ada roh Allah, lalu berfirmanlah Allah. Saya mengatakan Allah yang dikatakan sang sumber itu, ya, yang dikatakan sang sumber itu, ya, yang mempunyai roh dan firman. Makanya saya katakan apa? Ya, Allah yang sang sumber yang Bapa itu, kalau tidak mempunyai roh dia mati, kalau tidak mempunyai firman dia bisu. Itu yang saya jelaskan, kok kamu malah menjelaskan ayatmu sendiri. Ya, kamu memfitnah